Halo, good morning class. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Great ya, bagus ya. Oke students, setelah liburan panjang, hari ini kembali lagi dalam English lesson atau pelajaran bahasa Inggris. Kita hari ini akan belajar tentang shapes. Nah, di rumah kita itu banyak sekali benda-benda yang memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam. For example, ada jendela. Jendela itu bentuknya persegi panjang atau rectangle. Ada juga bola yang bisa kita mainkan untuk sepak bola, itu bentuknya bulat atau round. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang shapes atau bentuk. Baik, please pay attention to the material. Tolong anak-anak perhatikan materi pada pagi hari berikut ya. Shapes atau bentuk. Nah, here are the vocabulary about shapes. Nah, di sini ada beberapa kosakata atau vocabulary tentang bentuk-bentuk. Yang pertama di sini ada oval, bulat telur atau lonjong. And next is rectangle, persegi panjang. Next is square, artinya persegi. Next is triangle, segitiga. And circle, artinya lingkaran. And next is parallelogram, artinya jajar genjang. And next is rhombus, belah ketupat. And next is kite. Nah, pasti anak-anak cowok pernah ya memainkan kite, yaitu layang-layang. Jadi bentuknya itu seperti layangan. And next is trapezoid, artinya trapesium. The next one is cube, kubus. And next is cone, kerucut. Nah, cone ini bisa anak-anak jumpai ketika anak-anak beli es krim cone. Nah, atau es krim dung-dung tuh. Kalau enggak bisa juga es krim yang ada cone-nya, itu bentuknya cone ya atau kerucut. Kemudian the next one is block, artinya balok. And then pyramid, artinya piramida. Nah, ternyata bentuk piramida ini juga ada loh di kehidupan nyata. Betul, yaitu ada di Mesir, yaitu piramida Mesir ya anak-anak, kuburan raja-raja Mesir. Itu bentuknya piramid ya atau piramida ya. Anak-anak bisa coba searching nanti piramida Mesir itu seperti apa sih. Nah, nanti bentuknya akan sama, yaitu piramid. The next one is cylinder, yaitu tabung. Dalam kehidupan kita yang sering kita jumpai bentuk silinder yaitu bentuk pipa ya students. Jadi pipa air itu bentuknya silinder atau tabung. Kemudian ada juga round, itu artinya bulat. Nah, di sini ada juga yaitu bola basket. Itu bentuknya round ya atau bulat. Ada juga bola sepak, bola kasti, itu semua bentuknya round atau bulat.
Oke, students? Good. Nah, tadi merupakan shapes atau nama-nama bentuk dalam bahasa Inggris. And now please pay attention to this explanation. Tolong anak-anak perhatikan pada penjelasan berikutnya. Nah, lalu bagaimana caranya sih Miss kita untuk menanyakan bentuk dari suatu benda dalam bahasa Inggris? Kita bisa menggunakan kalimat sebagai berikut ya. Yaitu ada what is the shape of bla bla bla. What is the shape of bla bla bla? What is the shape of bla bla bla? Yaitu what is the shape of artinya apakah bentuk dari titik-titik, bentuk dari benda itu. Nah, di sini ada contohnya. The example is Ditto and Alvin. There is a dialogue between Ditto and Alvin. Di sini ada dialog antara Ditto dan Alvin. Ditto asking to Alvin. Ditto bertanya kepada Alvin, what is the shape of chocolate box? What is the shape of chocolate box? What is the shape of chocolate box? Yaitu artinya what is the shape of, apakah bentuk dari chocolate box, box coklat. Nah, anak-anak kalau beli coklat itu yang box-boxan pasti ada boxnya. Kemudian Alvin menjawab, it is cube. It is cube. Jadi untuk menjawab pertanyaan what is the shape of bla 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 itu anak-anak bisa menjawab dengan kalimat it is bla bla bla. Nah, bentuknya apa? Nah, di sini contohnya kan cube. Jadi dijawab it is cube. Ini berbentuk kubus. Jadi bentuk dari coklat boxnya atau box coklatnya itu bentuknya kubus. Atau bisa juga contoh yang lain yaitu what is the shape of pipe? What is the shape of pipe? Pipe itu artinya pipa tadi anak-anak. Jadi apakah bentuk dari pipa? Kita bisa menjawabnya it is cylinder. It is cylinder. Ini berbentuk tabung. Jadi pipanya itu berbentuk tabung. You get the point, students? Paham ya anak-anak? Jadi bagaimana cara menanyakan bentuk dari suatu benda? Anak-anak bisa menggunakan kalimat tadi ya. What is the shape of titik-titik? Shape bentuk dari apa? Pipa atau box coklat. Oke, students, now time to reading. Sekarang waktunya untuk membaca. Please listen carefully. Tolong dengarkan dengan seksama ya. Things and their shapes. Benda-benda dan bentuknya. After having a lunch, Budi gets into his bedroom. Setelah makan siang, Budi pergi ke dalam kamarnya. He has to do his mathematics homework. Dia harus mengerjakan PR matematikanya. Today, Mrs. Lina, his mathematics teacher, gives him a lot of homework. Hari ini, Ibu Lina, guru matematikanya, memberikan dia tugas PR yang banyak. It is about shapes of things. Ini tentang bentuk-bentuk dari suatu benda. He must find things in the house with certain shapes like round, rectangle, triangle, circle, cylinder, and etc. Dia harus menemukan benda-benda yang ada di rumahnya dengan bentuk-bentuk tertentu seperti round, bulat, rectangle, persegi panjang, triangle, segitiga, circle, lingkaran, cylinder, tabung, and etc. dan lain sebagainya. He finds that shape of pipe is cylinder. Dia menemukan bahwa bentuk dari pipa yaitu silinder atau tabung.
He also knows that a ball is round. Dia juga mengetahui bahwa sebuah bola itu bentuknya adalah bulat. A blackboard is rectangle. Sebuah papan tulis bentuknya persegi panjang. An egg is oval atau oval. Sebuah telur bentuknya adalah oval atau lonjong. And a clock is circle. Dan sebuah jam itu bentuknya lingkaran. He is happy to know their shapes. Dia sangat senang dapat mengetahui bentuk-bentuk dari suatu benda. Nah, tadi merupakan suatu bacaan yang menjelaskan tentang benda-benda yang ada di sekitar rumah beserta dengan bentuknya. Okay, students, and now your assignment at your home. Sekarang tugasnya anak-anak di rumah ya, dikerjakan di buku bahasa Inggris. Tugasnya anak-anak nanti dikirimkan ke WhatsApp Miss Diana. Di sini perintahnya, draw a line from the shape on the left to the correct name on the right. Jadi anak-anak di sini meminta untuk menggambarkan garis dari bentuk yang ada tersedia di sebelah kiri ke nama-nama yang benar yang ada tersedia di sebelah kanan. Jadi anak-anak itu membuat garis menghubungkan nama bentuk di sebelah kiri dengan namanya yang benar berada di sebelah kanan. Okay, students, you get the point? Do you have any question? If you have a question, you can contact me on my WhatsApp. Jika anak-anak punya pertanyaan, anak-anak bisa menghubungi ke WhatsApp Miss Diana ya. Don't forget to do your tasks. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas anak-anak dan mengirimkan foto anak-anak beserta tugasnya sebagai absensi bahasa Inggris untuk hari ini. Okay, student, if there is no question, jika tidak ada pertanyaan, I think it's enough for today. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya and see you on the next meeting. Bye.